Halo semuanya, jadi di video ini akan membahas objek wisata Bahari Lamongan menggunakan 4 metode yaitu social mapping, diagram Venn, pola konsumsi, dan matrix scoring. Yang pertama, kita akan bahas tentang social mapping. Apa sih social mapping itu? Social mapping adalah teknik untuk membuat gambar kondisi sosial ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, pelayanan kesehatan dan sarana-sarana umum. Seperti yang kalian lihat di layar itu ada wisata Bahari Lamongan, Pantai Tanjung Kodok, Kabupaten Tuban, Kota Semarang, Maharani Zoo dan Goa, Makam Sunan Derajat, Kecamatan Babat, Kabupaten Bojonegoro, Jombang, Mojokerto, Lamongan Kota, Alun-Alun Sedayu, pintu keluar tol Manyar, Kabupaten Gresik, pintu keluar tol Bunder Lamongan. Lalu memasuki kota Surabaya itu ada pintu tol Dupak, tol Tanjung Perak dan Surabaya Pasar Turi. Lalu kita akan bahas tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah ilustrasi yang menggunakan lingkaran yang saling tumpang tindih untuk menunjukkan hubungan logis antara dua atau lebih kumpulan item. Lingkaran yang saling tumpang tindih memiliki kesamaan, sedangkan lingkaran yang tidak saling tumpang tindih tidak memiliki ciri-ciri lingkaran lainnya. Kita akan bahas masalah kurangnya infrastruktur. Ada 3 permasalahan, yaitu pertama akses jalan yang kurang memadai. Jika jalan menuju WBL rusak, sempit, atau tidak terawat, ini dapat membuat perjalanan ke lokasi menjadi tidak nyaman, terutama bagi wisatawan yang datang dari luar kota. Kondisi jalan yang buruk juga bisa memperlambat perjalanan, sehingga wisatawan enggan berkunjung. Kedua yaitu fasilitas parkir yang terbatas. Area parkir yang tidak cukup besar untuk menampung kendaraan wisatawan, terutama pada musim liburan atau akhir pekan, dapat menyebabkan kemacetan di sekitar area wisata. Pengunjung mungkin kesulitan menemukan tempat parkir yang aman dan nyaman. Ketiga yaitu kurangnya fasilitas keselamatan dan penjaga pantai. Di destinasi wisata bahari, keamanan sangat penting, terutama bagi wisatawan yang berenang atau beraktivitas di pantai. Jika tidak ada penjaga pantai atau fasilitas keamanan yang memadai seperti tanda peringatan bahaya, pelampung, atau pos pertolongan pertama, ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan dan membuat wisatawan merasa kurang aman. Lalu ada permasalahan kurangnya promosi. Ada 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama kurangnya branding di medsos. WBL mungkin tidak aktif di media sosial populer seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Padahal, platform ini sangat efektif untuk menarik wisatawan muda. Kurangnya konten visual yang menarik, seperti foto-foto keindahan alam, wahana, atau acara di WBL, bisa membuat tempat ini kalah bersaing dengan destinasi lain yang lebih aktif mempromosikan dirinya di media sosial. Kedua yaitu kurangnya kolaborasi antar public figure. WBL mungkin jarang mengundang influencer, vlogger, atau travel blogger yang populer untuk mengunjungi dan mengulas tempat tersebut. Ketiga, persaingan destinasi seperti adanya Pantai Kenjeran Surabaya, Pantai Tiga Warna Malang, Pantai Klayar Pacitan. Keempat, manajemen tidak optimal. Disinilah salah satu tempat yang paling menyenangkan wisata Bahari Lamongan. Wisata yang memadukan antara konsep wisata bahari dengan permainan modern dan menawarkan oase tersendiri bagi para wisatawan. Mari kita nikmati hari ini dengan penuh keceriaan. Kurangnya perawatan fasilitas, kurangnya pembaharuan wahana, minimnya informasi bagi pengunjung. Kelima, penurunan kualitas lingkungan, munculnya pencemaran air laut, terjadinya erosi pantai, kerusakan terumbu karang akibat wisatawan. Keenam, pandemi COVID-19, adanya penurunan jumlah pengunjung, penutupan sementara, pengurangan karyawan. Ketujuh, faktor cuaca dan musim, datangnya gelombang tinggi dan pasang surut air laut, cuaca panas ekstrem, pengaruh liburan sekolah, dan akhir tahun. Pola konsumsi wisata membahas perilaku, preferensi, dan kebiasaan wisatawan dalam mengonsumsi produk dan layanan wisata. Beberapa aspek yang dibahas dalam pola konsumsi wisata meliputi: pertama, tren wisata seperti wisata keluarga,
wisata harian, pusat oleh-oleh khas Lamongan. Kedua, Anggara dan pengeluaran seperti pengeluaran tiket masuk, pengeluaran makan dan minum, pengeluaran untuk sewa fasilitas pelampung, kacamata Renan dan Fotor. Ketiga, jenis penginapan seperti hotel berbintang, homestay sederhana, penginapan dekat laut. Keempat, durasi dan frekuensi perjalanan meliputi wisata harian atau on-day trip, wisata akhir pekan, bahkan acara khusus. Kelima, aktivitas wisata seperti wisata edukasi, paket wisata Webel dan Maharani Zoo dan Gor, wahana rekreasi. Kita dapat mengetahui informasi kucing dengan kehidupannya masing-masing dan ciri khas tersendiri. Gua Insektarium ini merupakan salah satu wahana penting yang ada di Wisata Bahari Lamongan. Dengan menghadirkan nuansa belajar, kita bisa mempelajari yang namanya ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di Wisata Bahari Lamongan, tidak hanya sebagai tempat rekreasi, akan tetapi sebagai tempat edukasi. Perpaduan antara alam dan sejarah. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis kerang dan kapal-kapal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari zaman Majapahit sampai sekarang. Belum lengkap rasanya kalau kita belum mengunjungi wahana yang satu ini, Cinema 3D, salah satu wahana yang dapat memanjakan pengalaman virtual kita. Yuk!